Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, NPM 230-978. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah perubahan sosial dan dampak pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan juga multidimensi. Sebagai suatu konsep, pembangunan mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Oleh karena itu, pemahaman tentang pembangunan memerlukan pendekatan teoritis yang komprehensif dan juga multidisiplin. Teori-teori pembangunan telah mengalami evolusi sepanjang waktu dengan paradigma dan pendekatan yang muncul sebagai respon terhadap tantangan dan kebutuhan yang berubah. Dalam bukunya Social Change and Development, Modernization, Dependency, and World System Theories yang ditulis oleh Alvin Yezhou pada tahun 1990 memberikan 3 tinjauan mendalam tentang 3 teori utama pembangunan, yaitu teori modernasi, teori ketergantungan, dan juga teori sistem dunia. Teori modernasi yang berasal dari era pasca Perang Dunia II berpendapat bahwa pembangunan adalah proses linear dan universal yang melibatkan transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Menurut teori ini, negara-negara berkembang dapat mencapai pembangunan dengan mengadopsi institusi, teknologi, dan juga nilai-nilai barat. Sebaliknya, teori ketergantungan. Teori ketergantungan muncul pada tahun 1960-an sampai 1970-an sebagai kritik daripada teori modernisasi. Nah, teori ini berpendapat bahwa pembangunan dan ketidakberdayaan ekonomi di negara-negara berkembang adalah hasil dari eksploitasi dan dominasi dari negara-negara maju. Nah, menurut teori ini, negara-negara berkembang itu terperangkap dalam sistem ekonomi global yang tidak adil. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem ekonomi global yang digunakan adalah sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ini boleh memperbolehkan individu atau perusahaan memiliki sumber daya alam, di mana dengan diperbolehkannya individu memiliki hak untuk kepemilikan sumber daya alam, maka akan sulit bagi masyarakat atau umat mendapatkan manfaat dari sumber daya yang ada. Kemudian ada teori sistem dunia, di mana teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap keterbatasan dan kritik terhadap teori modernasi dan juga teori ketergantungan. Nah, teori ini berpendapat bahwa perubahan dan pembangunan global harus dipahami sebagai bagian dari sistem ekonomi yang lebih luas, bukan hanya dari perspektif negara-negara individual saja. Ada beberapa asumsi utama dari teori sistem dunia. Asumsi pertama yaitu dunia modern adalah sebuah sistem ekonomi yang saling terhubung dan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian pusat, semi-periferi, dan periferi. Sedangkan yang kedua yaitu negara-negara di pusat sistem dunia memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang paling besar, sedangkan negara-negara di periferi memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang paling lemah. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan dalam sistem dunia dipengaruhi oleh dinamika kapitalisme global. Nah, sistem kapitalisme inilah yang membuat negara-negara berkembang akan sulit mengalami kemajuan. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya memohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.